Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, tugas besar proyek pemrograman berorientasi objek yang beranggotakan 5 orang, yaitu Saya Fajar Aditya Swandi dengan PMG 1A 021086 sekaligus ketua dari kelompok 9. Saya Siti Zubaida dengan NPM J1A 021002 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fazli Muhammad dengan NPM G1A 021032 sebagai anggota. Kenalkan, nama saya Rizky Putri Pratiwi, NPMG 1A 021044 sebagai anggota. Kenalkan, nama saya Farlan Agustinus Utapia dengan NPM G1A 021064 sebagai anggota. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan serta mendemokan sebuah game yang telah kami buat pada sebuah software pemrograman berorientasi objek yaitu Greenfoot. Untuk penjelasan demo dari gamenya akan dijelaskan oleh Fazli Muhammad. Kepada Fazli Muhammad, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Rizky Putri sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan demonstrasi. Pada game kelompok ini, game yang kami buat adalah Doomsday yang bertemakan survival melawan zombie. Pada tampilan utamanya yaitu seperti ini, terdapat 3 button. Yang pertama About, Help, dan Start. Untuk dapat melihat apa fungsi dari button ini, kita jalankan terlebih dahulu game ini dengan menekan tombol Run. Lalu untuk melihat fungsi dari button About, kita klik About dan akan menampilkan tampilan dari About yang berisikan deskripsi dari game yang kami buat dan nama-nama dari anggota kelompok 9. Lalu untuk kembali ke menu, kita menekan tombol kembali. Pada tombol Help, terdapat key yang akan digunakan untuk menggerakkan karakter dan untuk menembak musuh dengan menekan klik kiri pada mouse. Lalu akan kembali dan untuk menjalankan gamenya, kita klik Start. Nah, di sini terdapat tampilan pada level 1 yaitu zombie yang akan tampil yaitu zombie ini, dan ada deskripsinya juga. Dan untuk langsung memulai gamenya, langsung saja kita klik Start. Dan pada level 1 ini, untuk mencapai win harus mencapai skor 200. Baiklah, kita langsung saja mainkan gamenya. Saya akan coba jangan apabila karakternya game over. Berikut ini adalah tampilan game over. Apabila kita menekan tombol quit, maka kita akan kembali ke tampilan menu. Tetapi apabila kita menekan play again, kita langsung akan start lagi dari level 1 ini. Nah, apabila kita game over di level-level yang lain juga akan play again-nya dimulai kembali dari level 1. Jadi levelnya akan kembali lagi ke level 1. Pada kasus ini saya akan menekan tombol quit. Lalu setelah itu menekan tombol start lagi dan start lagi. Di sini saya akan bermain sampai mencapai level terakhir. Sini dapat kita lihat bahwa setelah skor mencapai 200, kita akan berpindah level 2. Dan pada level 2 ini terdapat jenis zombie baru yang tentunya akan lebih susah untuk dibunuh. Lalu kita langsung saja mulai level 2. Sini saya akan bermain kembali sampai level 3. Pada level 2 tadi, apabila telah mencapai skor 300, maka akan berpindah
ke level 3. Pada level 3 ini terdapat juga jenis zombie baru, yaitu ini, seperti berikut. Baiklah, langsung saja kita mulai kembali level 3. Pada level 3, dan apabila sudah mencapai skor yang sesuai dengan kode, maka kita akan muncul tampilan seperti berikut yang menandakan kita sudah berhasil memenangkan gamenya. Apabila kita menekan tombol quit ini, kita akan kembali ke tampilan menu. Nah, mungkin hanya itu saja demonstrasi game yang kami buat. Selanjutnya akan lanjut ke penjelasan kode. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami Fazli Muhammad karena telah mendemokan game yang telah dibuat. Berikutnya adalah penjelasan source code, yang mana untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan class world, yang mana pada bagian world ini terdapat banyak sekali kelas-kelas yang akan dijelaskan. Tetapi bagian ini saya hanya akan menjelaskan bagian game berakhir hingga menang. Dapat dilihat pada source code bagian game berakhir, terdapat beberapa angka atau beberapa inputan yang digunakan untuk mengatur ukuran dari background dari game berakhir yang kita gunakan. Di sini, ukuran background yang kami gunakan adalah 400 dikali 300. Kemudian pada private void prepare, ini terdapat beberapa kode yang digunakan untuk memasukkan atau menambahkan icon pada background yang kita gunakan tadi. Di sini kami menambahkan icon play again serta icon quit. Untuk peletakan icon play again, kami letakkan dengan menggunakan fungsi set location dengan tempatnya yaitu 206 dikali 186. Lalu pada icon quit, kami menggunakan kode add object dengan mendeklarasikan quit-nya, kemudian lokasi dari icon quit tadi. Kami letakkan pada bagian 206 dikali 236. Berikutnya adalah kelas level. Pada level ini terdapat kode yang digunakan untuk menjalankan fungsi dari level-level berikutnya. Kemudian kita beralih ke level 1. Pada level 1 ini terdapat codingan untuk menjalankan atau menambahkan kecepatan pada zombie. Di sini untuk kecepatan zombie kami memberikan angka 400 atau kecepatan dari zombinya adalah 400. Kemudian kita beralih ke public level 1. Di sini codingannya yaitu untuk menampilkan skor, yang mana akan ditampilkan pada bagian game dengan menggunakan add object. Yang di dalam add object terdapat help point, main survivor, get X, min 6, main survivor, get Y, min 20. Kemudian pada bagian public survivor, get survivor ini untuk menampilkan survivor tadi. Kemudian kita beralih ke private void prepare. Pada bagian ini, kita deklarasikan terlebih dahulu nama dari survivor atau pemeran utama dari game yang kita buat tadi. Kemudian untuk menambahkannya, kita menggunakan fungsi add object, seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan mendeklarasikan main survivor, kemudian tambahkan angka di mana kita akan meletakkan survivor tadi. Kemudian beralih ke private void hitungan skor. Di sini untuk menampilkan skor dengan menggunakan perkondisian if, yang mana jika skornya adalah 200, maka Greenfoot akan menjalankan ke tampilan class world berikutnya, yaitu ke penjelasan level 2. Kemudian pada bagian public void add score, ini kita gunakan untuk menambahkan skor dari survivor tadi. Kemudian pada private void menampilkan skor, ini digunakan untuk menampilkan text score dari public void add score yang kita bikin sebelumnya.
Yang mana untuk peletakan text core ini kita tempatkan pada bagian atau pada tempat 500 kali 25, 50 dikali 25. Kemudian pada public void act ini digunakan untuk menjalankan kelas-kelas yang telah dibuat sebelumnya. Pada bagian public void spawn zombie ini digunakan untuk memasukkan zombie-zombie yang akan muncul pada level pertama. Di sini selain kita menggunakan fungsi untuk memasukkan zombie, kami juga menggunakan Greenfoot playzone untuk menampilkan atau mengeluarkan food ketika zombie keluar, maka akan muncul suara zombie. Kemudian beralih ke level 2. Codingan yang kita gunakan pada level 2 ini sebenarnya sama saja seperti level pertama. Yang membedakannya hanya pada bagian speed spawn atau spawn speed, yaitu 80. Jika pada level pertama speednya adalah 40, nah pada level 2 ini speed dari zombinya adalah 80. Kemudian jika pada level 2 telah selesai dilakukan, maka kita akan beralih ke tampilan atau background dari penjelasan level 3. Kemudian kita beralih ke level 3. Pada level 3 ini juga algoritma atau codingan yang digunakan juga sama seperti level 1 dan level 2. Yang membedakannya juga hanya pada bagian kecepatan dari zombie yaitu 100. Jika pada level 2 dan level 1 adalah 40 dan 80, maka pada level 3 kecepatan dari zombinya adalah 100. Kemudian jika level 3 telah selesai dilakukan, maka akan ditampilkan world menang. Kemudian kita beralih ke bagian menang. Pada bagian menang ini, codingan yang digunakan juga tidak banyak, hampir sama seperti game berakhir. Di mana di sini terdapat ukuran dari background untuk menang, kemudian terdapat teks yang akan kita masukkan pada background. Di sini kami menggunakan teks icon quit, yang dimana untuk peletakannya kami menggunakan fungsi quit.setLocation dengan posisi 206,174. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasannya akan disampaikan oleh Siti Zubaidah. Kepada Siti Zubaidah kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky Putri yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan source code pada game yang kami buat. Saya akan menjelaskan source code dari mulai kelas penjelasan level 1 sampai tampilan utama. Pada penjelasan level 1 dapat dilihat terdapat sedikit source code. Yang pertama itu source code untuk mengatur ukuran penjelasan level 1 yang berupa 400 x 300 pixel. Dan yang kedua terdapat profit void prepare, yaitu untuk menambahkan icon dengan star level 1, star level 1, new star level 1 merupakan fungsi untuk pemanggilan prosedur, dan add object star level 1 untuk menambahkan objek berupa tulisan star dengan ukuran 139 x 224, dan star level 1 set location merupakan untuk mengatur lokasi di mana objek star akan diletakkan, yang dapat kita lihat pada berikut. Terdapat tombol star dan penjelasan level 1. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan level 2 sama seperti penjelasan level 1 tadi. Penjelasan level 2 juga berukuran 400 x 300 pixel, dan pada penjelasan level 2 juga terdapat kami menambahkan icon star dengan ukuran 139 x 224 dan mengaturnya dengan lokasi 200 x 378 yang dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya yaitu penjelasan level 3. Dapat kita lihat penjelasan level 3 terdapat jenis zombie baru yang berupa Cerberus, dan penjelasan level 3 juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan level 1 dan 2. Ukuran penjelasan level 3 yaitu 400 kali, sama seperti penjelasan level 1 dan 2 yaitu 400 x 300 pixel. Dan juga pada penjelasan level 3 kami menambahkan
icon untuk icon star untuk yang berukuran 139 kali 274 dan berlokasi di 200 kali 200. Selanjutnya ada pilihan about. Di pilihan about ini ukurannya yaitu 800 kali 600 pixel dan terdapat kembali untuk memanggil fungsi prosedur kembali dan add object kembali, yaitu untuk menambahkan objek kembali pada pilihan about, dan kembali set location 88,63 untuk menentukan koordinat lokasinya yang dapat kita lihat seperti ini. Terdapat ada about yang berukuran 800 tadi dan icon kembali. Selanjutnya pada pilihan help. Pada kelas pilihan help sendiri juga sama seperti about tadi, tidak jauh berbeda ya. Terdapat super 800 kali 800,600 merupakan ukuran pixel untuk pilihan help, dan terdapat juga kembali new kembali yang merupakan fungsi pemanggilan prosedur, dan add object kembali 286 kali 206 dan kembali set location untuk mengatur lokasi di mana icon kembali diletakkan. Selanjutnya pada menu tampilan utama terakhir, pada menu tampilan utama sendiri terdapat super 800 kali 600 yang artinya ukuran tampilan utama yaitu 800 kali 600 pixel, dan terdapat private void prefer yang dapat menyisipkan icon-icon ini. Terdapat icon start, icon help, dan icon about. Setelah itu dapat diatur juga lokasi icon help dengan lokasi 280 kali 270 dan start lokasi icon start di lokasi 290 dan 270, dan lokasi about 270 dan 484 dapat kita lihat pada menu tampilan utama seperti ini. Terdapat icon start, help, dan about. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan source code selanjutnya akan Fazli Muhammad. Kepada Fazli dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Shizu yang sebelumnya telah menjelaskan source code pada bagian Word. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code pada bagian aktor. Di sini pada aktor yang pertama yaitu about, kelas about. Pada kelas about ini terdapat kode yang hanya untuk menampilkan gambar tulisan about, yaitu set image dengan isinya adalah nama file gambar yang akan digunakan, dan ini kode ini get image scale untuk mengatur ukuran button dari tulisan about tersebut. Pada public void act terdapat perkondisian apabila mengklik mouse press pada disk, yaitu parameter disknya yaitu about ini, maka fungsi ini akan dijalankan, yaitu menjalankan suara dari kode ini lalu akan berpindah ke pilihan about pada tampilan pilihan about. Lalu selanjutnya pada kelas health point yang berfungsi sebagai health point pada survivor karakter game kami. Yang pertama buat dulu pendeklarasian variabel health, yaitu int health 50 yang berfungsi sebagai health point dari karakter yang akan digunakan pada game. Yang pertama yaitu pada kode ini public void act dan public health point, isi kode yang di dalamnya adalah yang pertama untuk membuat
tampilan kotak merah health point seperti kebanyakan game yang beredar yang pernah kita mainkan. Lalu terdapat juga kode-kode untuk mengatur warna dari health point bar-nya. Lalu terdapat juga public void lose health, yaitu fungsi untuk apabila darah berkurang, yaitu pada kode berikut dengan menggunakan perkondisian apabila level 1 get survivor, yaitu survivor pada level 1 terkena serangan dari zombie, maka akan melakukan decrement pada variable health yang sebelumnya, yaitu 50. Dan apabila health tersebut sudah menjadi 0, maka akan menjalankan kode ini, yaitu akan berpindah ke tampilan dari UI game berakhir. Begitu juga dengan health point pada level 2, perbedaannya hanyalah jumlah darahnya, yaitu 70, dan pada loss health-nya juga sama seperti sebelumnya. Apabila terkena serangan dari zombie, maka health akan melakukan decrement, pengurangan, dan apabila pengurangan tersebut sampai dengan 0, maka akan berpindah ke tampilan game berakhir. Begitu juga dengan health point pada level 3, yaitu health point-nya 90, dan kode-kode yang sebelumnya sudah saya jelaskan sama, hampir sama. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya, apabila terkena serangan dari zombie, maka variable health tadi akan melakukan decrement, pengurangan, sehingga darahnya akan habis. Dan apabila darah akan habis, maka akan berpindah ke tampilan game berakhir, yaitu game over seperti berikut. Seperti berikut ini. Lalu pada class help, di sini kode yang digunakan hanyalah kode-kode simple, sederhana, untuk menampilkan gambarnya, yaitu set image dengan parameter nama file gambar yang akan digunakan, dan kode ini untuk mengatur ukurannya. Dan pada public void act-nya terdapat perkondisian untuk membuat apabila button tersebut atau kelas ini ditekan dengan klik mouse, maka akan menjalankan kode di dalam ini dan akan berpindah ke tampilan pilihan. Lalu pada tombol kembali juga sama, kodenya set image untuk menampilkan gambarnya dengan yang isi parameternya nama file gambarnya, dan untuk mengatur ukurannya menggunakan kode ini. Dan sama juga dengan sebelumnya, fungsi kelas apabila gambar ini ditekan, maka akan menjalankan kode tersebut, kode berikut ini, yaitu akan berpindah ke tampilan utama atau ke tampilan main menu. Lalu pada kode peluru, pertama menjalankan dulu deklarasi variabel zombie, dan pada public peluru isinya adalah untuk mengupload gambar peluru yang akan digunakan pada kode set image, dan get image dan scale-nya adalah untuk mengatur besarnya gambar yang diupload. Dan pada public void act, pada kode ini berfungsi untuk sebagai kecepatan pelurunya dan perkondisian apabila peluru yang ditembakkan telah sampai di pinggir layar atau pinggir tampilannya, maka akan menjalankan kode remove object yang akan menghilangkan objek dari peluru yang telah ditembakkan sebelumnya.
Baiklah, mungkin hanya itu saja bagian kode yang dijelaskan oleh saya. Selanjutnya pada kode-kode kelas yang belum dijelaskan akan dijelaskan oleh Parulian. Pada Parulian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fazli. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kode bagian saya mulai dari Playgen. Di sini pada public void act-nya ada perkondisian di mana jika user mengeklik mouse maka akan muncul suara tombol .wav ini, dan setelah mouse mengeklik tombol play again, maka tampilan akan berubah menjadi level 1. Selanjutnya ada di search code quit. Pada public void act-nya terdapat perkondisian jika user mengklik mouse maka akan keluar suara tombol .wav dan tampilan akan berubah menjadi tampilan utama. Dan selanjutnya pada source code star. Di kode star ini ada public star. Nah, di sini berguna untuk mengatur image-nya atau gambarnya, dan get image ini untuk mengatur ukuran dari gambar yang akan dimasukkan. Di public void act-nya ini ada perkondisian di mana jika user mengeklik mouse maka akan muncul suara dan tampilan akan berubah masuk ke penjelasan di level 1. Dan selanjutnya pada source code level 1. Source code level 1 ini tidak terdapat banyak perbedaan, hanya perbedaan pada tampilan yang akan dikeluarkan pada saat user mengklik tombol this. Begitu juga untuk level 2, hanya ada perbedaan pada saat user mengklik mouse, maka tampilan akan berubah menjadi tampilan untuk level 2. Selanjutnya pada source code level 3. Di source code level 3 ini sama saja seperti level-level sebelumnya. Jika user mengklik mouse, maka akan keluar output suara dan tampilan akan berubah menjadi level 3. Sekian saja penjelasan kode dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelas survivor. Di sini terdapat variabel animasi image dan perhitungan. Pada public survivor, terdapat set image yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari survivor. Scale berfungsi untuk mengatur size dari gambar survivor tersebut. Pada public void act di sini untuk menjalankan dari variabel-variabel yang telah kita buat. Pada private void check key press di sini berfungsi untuk menggerakkan survivor, di mana jika kita menekan W, dia akan bergerak ke arah depan atau dia mengarah ke depan. Jika kita mengklik tombol S pada keyboard, dia akan bergerak ke arah bawah. Jika kita mengklik A, dia akan bergerak ke arah kiri. Jika kita mengklik D pada keyboard, dia akan bergerak ke arah kanan. Pada public void belok ini, jika berfungsi agar survivor ini bergerak mengikuti info dari mouse. Pada private void animasi, ini berfungsi agar membuat animasi seperti GIF pada survivor, sehingga survivor tersebut terlihat seperti bergerak. Pada public void nembak, jika mengklik mouse, maka akan memunculkan objek baru yaitu peluru dan akan menampilkan suara sound effect yaitu tembakan peluru dan peluru jatuh. Lalu pada public boolean serangan dari zombie, ini untuk variabel untuk mengaktifkan atau menjalankan dari variabel health point. Di sini sama, ini untuk zombie kedua dan ini untuk zombie ketiga. Pada kelas zombie pertama, di sini terdapat variabel animasi image.
variabel animasi speed yaitu 5, variabel perhitungan, variabel nyawa yaitu 2. Lalu pada public zombie survivor and survivor, di sini terdapat set image yaitu untuk menampilkan atau menambahkan zombie.png, scale di sini untuk mengatur size dari gambar zombie.png tadi. Lalu pada public void act ini untuk menjalankan atau mengeksekusi variabel yang telah kita buat. Lalu pada public void animasi ini sama seperti sebelumnya, yaitu pada kelas survivor ini untuk membuat animasi seperti GIF agar zombie tersebut terlihat jalan. Lalu pada public void bergerak maju, di sini berfungsi agar zombie bergerak maju ke depan sebanyak 1 dan mengarah ke survivor. Jadi terus bergerak ke arah survivor. Lalu pada public void zombie mati, ini jika peluru sampai ke zombie atau mengenai zombie, maka nyawa akan berkurang dan objek dari peluru tersebut akan menghilang. Dan jika variabel nyawa dari zombie tersebut habis, maka skor akan bertambah 10 dan objek dari zombie akan hilang. Lalu pada kelas zombie kedua ini sama saja seperti zombie pertama, hanya saja yang diubah pada add score. Di sini jika zombie kedua mati, maka skor akan bertambah sebanyak 20. Jika zombie satu tadi mati, skor akan bertambah hanya 10. Kemudian pada kelas zombie ketiga, di sini sama saja pada kelas-kelas sebelumnya, source code yang digunakan, hanya saja skor di sini tetap 10 sama seperti zombie pertama, dan variabel dari nyawanya hanya 1. Jika tadi zombie yang pertama variabelnya hanya 2, di sini variabel dari nyawa dari zombie ketiga ini hanya 1, yang berarti hanya sekali hit saja zombie ketiga ini akan mati. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh rekan kelompok saya karena telah menjelaskan serta mendemokan game yang telah dibuat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.